Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelesaian sengketa harus ditempuh secara damai. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Malaysia kembali menunjukkan sikap yang bikin dahi berkerut. Kali ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim melontarkan pernyataan yang terasa seperti bara, siap membakar tensi di Blok Ambalat. Menariknya, ucapan sang Perdana Menteri justru ditolak mentah-mentah oleh rakyatnya sendiri. Sementara itu, Indonesia memilih untuk tidak terbawa emosi. Dengan langkah yang jauh lebih elegan, kita menjawab melalui jalur diplomasi. Namun, di balik sikap tenang ini, ada cerita yang jauh lebih panas dari yang kamu bayangkan. Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah pandanganmu tentang Ambalat selamanya. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan untuk Indonesia di komentar dan dukung kami dengan cara subscribe. Konflik di Laut Ambalat kini bukan lagi sekadar berita lokal. Sorotan media internasional mulai mengarah ke sini. Mereka khawatir bara perseteruan antara Indonesia dan Malaysia bisa meledak menjadi perang terbuka. Media Singapura, seperti The Straits Times, memotret situasi ini dengan nada waspada, mengingatkan bahwa Ambalat bukan sekedar titik di peta, melainkan panggung tarik-menarik kekuasaan. Kedua negara memang pernah berhasil meredakan ketegangan, tapi jangan salah, gejolak itu tak pernah benar-benar padam. Bahkan di periode 2008 hingga 2009, riak konflik kembali membesar. The Straits Times menulisnya dengan nada serius. Sementara itu, South China Morning Post dari Hong Kong memperingatkan bahwa jika dibiarkan, Ambalat bisa menjadi pemicu peperangan di masa depan. Apa yang membuat Ambalat begitu panas hingga dunia ikut menoleh? Ceritanya kini semakin memanas. South China Morning Post mencatat, klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia atas Blok Ambalat seluas lebih dari 15.000 km persegi diyakini bermula sejak tahun 1967. Namun, masalah ini bukan sekadar cerita lama yang membeku di arsip sejarah. The Diplomat mengungkap bahwa konflik Ambalat bahkan sempat mencuat di era pemerintahan Joko Widodo. Analis geopolitik Prashan Parameswaran menilai upaya penyelesaian di masa Jokowi berjalan lambat, mandek di tengah jalan. Yang lebih menarik, sejak pembicaraan resmi dimulai pada tahun 2005 sudah ada sekitar 30 pertemuan tim teknis. 30 kali duduk satu meja, namun tanda-tanda berakhirnya sengketa masih samar, nyaris seperti fatamorgana di tengah lautan. Pertanyaannya, berapa lama lagi Ambalat akan terus menjadi batu panas yang berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya? Dan siapa yang akhirnya akan memenangkan babak akhir permainan ini? Kini, permasalahan Ambalat kembali mencuat di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan langkah diplomasi yang penuh perhitungan, Prabowo mencoba membuka jalan baru untuk menyelesaikan konflik yang telah puluhan tahun membara. Ia bahkan langsung merayu Anwar Ibrahim, mengajaknya duduk satu meja demi menuntaskan sengketa ini. Hasilnya, keduanya berjanji mencari jalan tengah, mengembangkan pengelolaan Ambalat secara bersama-sama, meski di bawah bayang-bayang klaim yang saling bertabrakan. Seperti ditulis Sebastian Strangio di The Diplomat, ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan langkah yang bisa menentukan apakah Ambalat akan menjadi simbol rekonsiliasi atau justru babak baru dari pertarungan panjang. Namun, sorotan media asing tak disia-siakan oleh pemerintah Malaysia. Anwar Ibrahim kembali melontarkan pernyataan yang mengundang badai kontroversi. Dengan nada tegas, ia menyatakan siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya di Ambalat. Menurutnya, kawasan itu bersinggungan langsung dengan Sabah, bahkan mencakupnya. Kami tidak akan menyerah, kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami membela Sabah atas nama pemerintah federal, tegasnya. Namun, pernyataan sepihak itu justru memicu reaksi keras di Malaysia sendiri. Ucapan Anwar muncul di tengah proses negosiasi damai yang kabarnya berjalan lancar, bahkan sempat mengarah pada kesepakatan pembagian wilayah secara adil. Kini, pertanyaannya, apakah kata-kata Anwar hanyalah strategi tawar-menawar atau pertanda bahwa gelombang besar konflik Ambalat akan kembali pecah? Harmoni yang sempat terjalin kini terancam runtuh hanya karena satu sosok, Anwar Ibrahim. Bukan tanpa alasan, ia pernah mengisyaratkan kesediaannya untuk berperang demi merebut Ambalat.
Pernyataan ini langsung mengubah suasana meja negosiasi menjadi medan tegang penuh intrik. Sikap keras Anwar bahkan mendapat sorotan tajam dari Parlemen Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan Malaysia harus segera disikapi serius oleh Presiden Prabowo. Menurut Dev, langkah Anwar berpotensi memperkuat posisi tawar Malaysia di meja perundingan. Terlebih, Malaysia mulai menyebut Laut Ambalat sebagai Laut Sulawesi, sebuah manuver retoris syarat makna geopolitik. Dev, politisi berusia 45 tahun, memperingatkan agar Prabowo segera memperkuat posisi hukum dan diplomasi Indonesia. Komisi 1 DPR RI mendorong pendekatan diplomatik yang konsisten, berbasis hukum internasional, dan berfokus pada perlindungan kepentingan nasional jangka panjang. Pertanyaannya, apakah diplomasi ini cukup kuat, atau hanya catatan manis sebelum badai besar pecah di Laut Ambalat? Blunder besar Malaysia berakhir fatal, dan kali ini amarah datang dari rakyatnya sendiri. Anwar Ibrahim kini menjadi sasaran kemarahan warga Malaysia akibat kekacauan yang ia ciptakan di Ambalat. Ratusan orang turun ke jalan menuntut sang Perdana Menteri mundur, bukan hanya karena Anwar gagal menyelesaikan konflik Ambalat, tapi juga karena rakyat merasa kecewa. Mereka ingin wilayah itu segera diambil alih, namun yang terjadi justru kebuntuan. Yang lebih mengejutkan, mentor politik Anwar Mahathir Mohamad, sosok legendaris berusia nyaris seabad, ikut angkat suara. Mahathir bahkan bergabung dalam aksi protes menentang kebijakan muridnya yang dianggap melemahkan posisi Malaysia. Di saat yang sama, gelombang kemarahan rakyat Malaysia makin membesar. Harga kebutuhan pokok melonjak, biaya hidup kian menekan. Di tengah krisis, Anwar justru berupaya memangkas subsidi rakyat. Lebih parah lagi, seorang politisi oposisi menuding bahwa subsidi yang seharusnya untuk warga Malaysia malah dinikmati orang asing. Orang asing bahkan tidak membayar pajak seperti rakyat Malaysia. Di negara mana orang asing bisa mendapat subsidi layaknya warga negara sendiri? Tanggung jawab utama saya adalah mengurus orang Malaysia, kecam politisi oposisi itu. Kepanikan rakyat Malaysia kian menjadi-jadi. Ekonomi negeri jiran sedang merosot dengan pertumbuhan kuartal pertama tahun ini hanya 4,4%, angka yang membuat banyak pihak khawatir. Di tengah gejolak ini, Mahathir Mohamad kembali muncul di garis depan. Dengan nada penuh kemarahan, ia menantang Anwar. Sudah 3 tahun, apa yang rakyat dapat? Saya pikir dia senang melihat kita menderita. Cukup, tolong mundurlah. Seruannya lantang. Seruan ini bukan sekadar kritik politik, melainkan ancaman nyata bagi kursi kekuasaan Anwar. Pertanyaannya, apakah badai ini akan mengakhiri pemerintahannya atau justru membawanya ke medan pertempuran politik yang lebih berbahaya? Ledakan amarah publik Malaysia rupanya sampai ke telinga pemerintah Indonesia. Namun, berbeda dengan riuhnya negeri jiran, Prabowo Subianto menanggapi sengketa Ambalat dengan ketenangan yang nyaris tak tergoyahkan. Sang presiden memilih jalur damai, mengupayakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita coba cari penyelesaian yang damai. Kedua belah pihak, termasuk Malaysia, sudah menunjukkan itikat baik. Intinya, kita ingin masalah ini berakhir dengan baik, tegasnya. Untuk saat ini, kedua negara bahkan dikabarkan siap menggarap Ambalat secara bersama-sama. Pertamina telah bersiap dikerahkan untuk mengamankan kekayaan di dasar laut, menunggu perintah dari pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan Petronas dari Malaysia. Namun, semua itu masih tertahan di satu titik krusial, penyelesaian batas wilayah. Sebelum itu tercapai, setiap langkah hanyalah bagian dari permainan menunggu di tengah ketegangan yang bisa memanas kapan saja. Namun, di balik sikap damainya, Prabowo ternyata telah menyiapkan langkah antisipasi. Kabar beredar, sang presiden siap mengerahkan TNI AL jika Malaysia bertindak di luar batas. Dukungan datang dari Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Sebagai bagian dari strategi, kita harus memperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL, tegasnya. Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyiapkan rencana cadangan jika situasi benar-benar memanas. Kabarnya, RI1 bakal mengerahkan sistem rudal canggih buatan Turki, senjata mematikan yang mampu merobek sistem artileri sekaligus pertahanan udara lawan.
Sumber militer menyebut rudal ini telah disiapkan TNI AD di fasilitas strategis di Kalimantan Timur, hanya menunggu perintah untuk ditembakkan. Begitulah kisah blunder Malaysia yang memancing amarah Indonesia di Blok Ambalat. Pertanyaannya, jika titik didih ini terus naik, apakah kita sedang menyaksikan awal dari babak baru perseteruan yang lebih besar?